Ah, oke. Halo sobat CTM. Waduh, ya apa rek? Suwe gak tau gawe podcast mana iki. Sepurane lur dhewe iki. Gak kober. Jadi sebenarnya yang membuat podcast ini terpending selama kurang lebih 1 bulan ya karena aktivitas-aktivitas baru saya sebagai orang tua. Jujur di 1 bulan awal setelah kelahiran putra pertama itu memang banyak hal baru yang belum pernah saya alami, belum pernah saya rasakan, dan pada akhirnya kita perlu waktu untuk belajar. Kita perlu beradaptasi karena ada anggota keluarga baru, dan menurut saya itu hal yang menyenangkan, hal yang seru ya. Sebagai orang tua tentu itu bukan hal yang mudah ketika kita sudah memiliki anak, khususnya anak pertama. Dan karena adanya seorang anak itu juga yang akhirnya kita bisa melihat bagaimana cara orang-orang yang mungkin sudah lebih lama usianya dari kita, yang mungkin bisa dikatakan lebih berpengalaman, itu ternyata ya nggak sepenuhnya betul kalau menurutku ya. Menurutku dan menurut dari hasil konsultasi terhadap orang-orang yang lebih mumpuni di bidangnya. Jadi memang ketika kita sudah memiliki anak, akhirnya tahu mana yang sebenarnya ini secara pengetahuan memang bagus untuk anak, dan mana yang sebenarnya ini hanyalah mitos. Hal tersebut ada karena minimnya pengetahuan dan referensi di masa lalu seperti itu. Katakanlah dalam hal mengasuh anak, sebenarnya kan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi karena dulunya pernah melakukan itu, akhirnya secara tidak langsung memaksa kita untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan pada masa lalu. Ya apa ya, kadang kita sebagai orang tua baru juga perlu belajar. Kita juga perlu referensi dari pengalaman orang-orang yang sudah mengalami sebelumnya. Tapi di lain sisi ketika dari segi ilmu pengetahuan itu terkadang tidak perlu, bahkan tidak disarankan, ya kita harus bisa menolak dan mengedukasi bahwa hal tersebut kurang tepat. Dan ini yang kadang bikin saya agak risih ya, terutama dari orang-orang sekitar, mungkin terlepas dari tetangga atau orang-orang sekitar, dari saudara atau bahkan temen mungkin ya. Kan mesti ono aja ngomong sing kementus meteges nuturi ya ini. Ya kadang kene ya risih. Cuma kate nyelatu kate nolak iku kok sawangane ya. Oh dikandani ngeyel, dijudoki tambah gak gelem nerimo. Serba salah. Saya pun menyadari bahwa orang-orang yang secara usia bisa dibilang tua ya nggak sepenuhnya betul gitu loh. Dan orang-orang muda juga nggak selalu salah gitu. Jadi ya agar kita bisa lebih baik dalam menjalani hidup, ya kita harus sama-sama saling belajar, saling saling introspeksi. Apa yang dilakukan di masa lalu itu belum tentu relate bila direalisasikan di masa sekarang gitu. Wah, iki salah satu sing marai gak iso gawe podcast iki lho. Oe oe oe. Jame tangi. Biasalah. Nanti awal-awal ngene kan wis pasti melekan. Jaga bengi terus ya. Gak jaga kampung, jaga kamar. Siap siaga. Semua pedalan mari udan. Terus habis itu kita sebagai apa ya, sebagai orang tua baru terkadang juga risih kalau ada orang yang sedikit banyak itu selalu ikut-ikutan dalam mengasuh anak gitu. Apalagi kalau dari saya pribadi kan pengennya kan belajar
mandiri mumpung masih awal, maksudnya kita membiasakan untuk merawat dan apa ya, menjaga keluarga kami sendiri seperti itu. Baru kalau misalkan kita perlu bantuan dengan orang lain, kita ada hal yang sudah mentok, baru kita minta tolong. Oke, ada orang-orang yang membantu. Tapi kalau sekiranya kita masih sanggup untuk melakukan sendiri, ya dilakukan sendiri aja, nggak perlu ada intervensi. Ya kadang orang nggak sadar kalau dia itu melok-melok. Kadang orang itu tidak sadar kalau dia itu ya juga ikut campur dalam urusan orang lain. Biarkan orang-orang yang baru memiliki anak ini juga belajar mandiri, karena mau bagaimanapun ya kedepannya kan siapa lagi yang akan menghandle keluarganya kalau bukan dia sendiri gitu loh. Mungkin karena ini masih adaptasi, terus masih ya sebagai papa muda, juga sebagai papa muda, waduh, papa muda masih perlu banyak belajar. Tapi kan dari apa yang harus kita pelajari kan kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang kurang baik. Dan menurutku bagi orang tua pasti punya treatment sendiri-sendiri dalam mengasuh anaknya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Kalau dulu aku itu kayak gini, kamu harus kayak gini, oh gak bisa, tidak bisa memaksakan kehendak seperti itu, karena mau bagaimanapun seberhasil-berhasilnya orang dalam membesarkan anak, mendidik anak, pasti ada minusnya. Gak mungkin apa produknya ku apik terus, gak mungkin, pasti ono elek-elek, ono minus ya pasti. Dan yang sering terjadi itu minusnya nggak pernah diceritakan kan. Ya apa ya, justru harusnya kita harus tahu sisi positif negatifnya seperti apa. Kita harus bisa melihat resiko mana yang paling kecil seperti itu. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Semua hal yang kita lakukan pasti memiliki resiko, tapi bagaimana caranya kita bisa mengambil resiko terkecil dari setiap pilihan yang ada, agar ya kita masih bisa terus menjalani hidup ini dengan lebih baik. Karena ketika kita sudah menyelesaikan satu masalah, pasti akan muncul masalah baru yang lebih besar, lebih kompleks dari sebelumnya. Ya karena memang prosesnya seperti itu. Nggak mungkin nggak ada masalah. Biasanya kalau masalah KP mati wong. Jadi ya biarkan orang tua baru tuh justru yang dibutuhkan itu support, support dari segi apa ya, mental, itu yang paling utama, bukan hal-hal yang sifatnya lebih menggurui. Karena ya kita kan masih minim pengalaman, belum ada pengalaman bahkan, terus ada hal baru yang ada di depan kita dan harus kita rawat setiap hari. Nah itu kan proses, bukan hal yang bisa diselesaikan secara instan. Jadi yang paling dibutuhkan ya support dari orang-orang terdekat, dari orang-orang sekitar. Apalagi kalau kita bicara keseharian gitu ya. Ya menurutku sih bukan saya sebagai kepala keluarga ya yang membutuhkan lebih banyak support. Justru lebih ke istri atau ibu dari seorang anak yang membutuhkan support, karena ya secapek-capeknya kita sebagai lelaki dalam mencari nafkah, pasti lebih lelah seorang ibu, lebih lelah istri di rumah merawat seorang anak. Dan itu sudah bisa saya rasakan gitu loh, bagaimana capeknya setiap hari kita menjaga. Belum kalau masih bayi kan belum bisa ngomong, jadi kalau misalkan rewel kan kita juga nggak tahu ya, kadang tajak ngomong ya gak semauri, gak dijawab aku ya gak sopan hari gitu, dijak ngomong gak jawab ya hanya tidak bisa ngomong ya
cuma kadang lucu. Jadi kan banyak, ya bukan banyak, mungkin sebagian orang yang lebih mengutamakan, ya sebagai lelaki harus cari nafkah, itu betul, cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi aku juga nggak mau tuh yang saya jalan itu hanya habis untuk mencari nafkah, hanya untuk kebutuhan duniawi. Aku juga ingin ada waktu untuk keluarga, untuk ya bersama anak, apalagi ini kan masih baru waktunya kita membangun kultur yang baik juga, mendidik dari awal, mumpung masih awal gitu maksudnya. Jadi ya akan terasa menyenangkan kalau kita bisa melihat pertumbuhan anak kita dari kecil dan melewati momen-momen itu bersama itu. Bukan hanya dipasrahkan kepada seorang ibu sepenuhnya, tapi peran ayah dalam segi pendidikan itu juga besar gitu. Apalagi kalau kita misalkan sudah seharian bekerja mencari nafkah, nak embong, panasan kudanan, mulai langsung ngadus delok bocil iku nyewenang rasane. Pegel iku langsung hilang lho. Sumpah. Delok pipine bunder ngene wis seneng wisan. Pengen tak cakot terus bendino. Arek bunder kok bal basket. Jadi sebenarnya karena sudah lama tidak membuat podcast, jadi ya ini pun tidak ada gambaran mau ngomongin soal apa. Jadi aku sendiri pun ya bingung. Terakhir kemarin membahas tentang jangan sampai kita golput. Sebenarnya setelah itu ada banyak topik-topik yang ingin saya bahas, terutama setelah pemilu, terus habis itu terkait petugas KPPS dari sisi SDM-nya maupun dari pemerintahannya dalam banyak hal lah. Cuman karena terkendala waktu ya akhirnya ya wis gak kebahas lur. Sampai akhirnya saiki Praroro wis menang ya wis ya pemane. Karek ngenteni dilantik ae ambek ngenteni kebijakan mangan gratis iki ya apa kok. Seru pokoknya engko. Didelok ae. Jadi mungkin ya itu dulu sih, nggak perlu lama-lama. Intinya sebagai orang tua baru tuh yang dibutuhkan ya support dari orang-orang sekitar, dari keluarga, bukan hal yang sifatnya menggurui. Terus habis itu kami sebagai orang tua juga ingin belajar mandiri dalam merawat keluarga gitu. Nggak semua harus diikut sertakan dalam mengurusi sebuah keluarga. Ada kalanya orang itu juga harus mengerti yang namanya batasan, karena itu pun yang akhirnya saya amati juga ada dari mungkin saudara ketika anaknya nangis atau rewel nakal, itu ada yang memang tipikalnya mendiamkan karena itu merasa sudah bukan tanggung jawabnya, tapi ya ada juga yang ikut-ikut menenangkan, padahal ketika anak nakal juga kita menasehati atau mungkin memarahi itu bagian dari edukasi, asal di waktu yang tepat gitu. Itu nggak masalah. Cuman kan ya kadang orang tidak menyadari bahwa dia ikut campur dalam urusan orang lain. Intinya kita harus bisa sama-sama belajar ya, dan semoga untuk teman-teman yang mungkin masih mendengarkan podcast ini, karena mungkin yang biasanya lihat sudah lupa paling nek ngono di unfollow Spotify ku paling dipikir wis kak kober gawe mana, wis males gawe mana, padahal enggak loh, ini bagian dari proses konsistensi. Cuman ya pasang surut lah namanya, kita belajar konsisten itu letak kesulitannya di situ, komitmen dalam terus menjaga sebuah progres. Wasik. Tapi ya akhirnya alhamdulillah kita ada waktu lagi untuk berceloteh di tengah malam
Ini baru bisa bikin karena tadi sempat hujan deras, terus anak sempat terbangun. Sekarang sudah agak free, istri juga sedang ngedit video, jadi ya kita bisa bikin podcast. Mungkin itu dulu ya lur, gak usah lama-lama. Oke mbah-mbah, gerung mbah-mbah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat selalu.